I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yaitu Rahmayani Rahim, Nur Fadila DR, dan Sidra. Dengan video ini kami akan merangkum 6 pembahasan materi. Langsung saja materi pertama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang pengertian sejarah peradaban Islam dan bangsa Arab pra-Islam. Pengertian sejarah peradaban Islam. Yang pertama, pengertian sejarah, peradaban, dan kebudayaan Islam. Sejarah itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang terus tersusun secara kronologis. Kata peradaban adalah terjemahan dari kata Arab, al-hadarah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami. Yang kedua itu periodisasi peradaban Islam. Nah, yang pertama, periode klasik merupakan masa kemajuan keemasan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang kedua, periode pertengahan juga dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, itu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Selanjutnya itu metode studi sejarah Islam. Yang pertama konstruksi, kedua interpretasi, yang ketiga transformasi, dan yang terakhir rekonstruksi. Selanjutnya, materi bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab adalah salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh. Entitas lainnya adalah Romawi dan Persia. Mereka berdomisili di sekitar wilayah barat daya benua Asia atau Al-Junub Al-Gharbi min Asia, atau yang biasa dikenal dengan semenanjung Arabia yang sebagian besar terdiri dari gurun pasir dan stepa. Sedikit sekali menyisakan wilayah yang layak ditinggali sekitar pinggiran, dan daerah itu semuanya dikelilingi laut. Ketika jumlah penduduk kian bertambah, mereka harus mencari lahan baru guna dijadikan tempat tinggal. Selanjutnya, sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangat beragam. Ada yang menyembah Allah, matahari, bulan, bintang, bahkan patung dan api. Ada pula yang beragama Nasrani dan Yahudi. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki keyakinan animisme. Beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam: Yahudi, Kristen, Majusiyah, paganisme, dan Al-Hunafa. Kemudian, kehidupan bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama, kondisi politik. Bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan seperti yang dikenal sejak kapan ini. Model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi kesukuan atau model kabilah. Yang kedua, kondisi ekonomi. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan bangsa Arab adalah perdagangan dan bisnis. Yang ketiga, kondisi moral. Pada dasarnya, masyarakat jahiliyah memiliki sifat positif seperti dermawan, pemberani, setia, ramah, dan sederhana. Namun, semua itu menjadi tenggelam dan tidak mampu menampilkan moralitas tinggi masyarakat Arab saat itu.
Yang keempat, kondisi budaya mengenai kebudayaan. Sebelum Islam, buku sejarah dan kebudayaan menjelaskan agak rinci salah satu kelebihan bahasa Arab terletak pada bahasanya. Arab merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling sempurna dan mampu bertahan dari seleksi alam. Hingga Islam datang, kemudian mengalami perkembangan sangat pesat. Nah, baik. Yang pertama itu masa kelahiran Islam. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di kota Mekah, salah satu daerah di Jazirah Arab, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi sebelum diangkat menjadi Nabi. Muhammad mendapat dua julukan dari suku Quraisy, yaitu Al-Amin dan As-Siddiq. Setelah masa kenabian, para sahabat memanggil beliau dengan gelar Rasulullah, kemudian mendapatkan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam setelah namanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk negara Madinah diawali dengan diperintahkannya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Mekah karena kaum Quraisy berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah pun memilih kota Tashrib sebagai tempat menetapnya setelah hijrah dari Mekah. Dengan dibuatnya Piagam Madinah, maka secara resmi Rasulullah SAW telah membentuk negara Islam di Madinah dan Rasulullah SAW menjadi kepala pemerintahannya. Nah, beberapa peperangan dalam Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah yang pertama yaitu Perang Badar, yang kedua yaitu Perang Uhud, yang ketiga yaitu Perang Khandaq, dan keempat yaitu Perang Khabair, dan yang terakhir yaitu Perang Sunain. Adapun surat-surat dakwah Nabi Muhammad SAW jika ditinjau dari segi isi ada 3 jenis isi. Yang pertama surat-surat yang berisi seruan untuk masuk Islam, yang kedua yaitu surat-surat yang berisi aturan-aturan dalam Islam, yang ketiga yaitu surat-surat yang berisi beberapa hal yang wajib dikerjakan oleh orang-orang non-muslim terhadap pemerintahan Islam. Ada banyak komentar para orientalis terhadap sosok Nabi Muhammad SAW meskipun mereka non-muslim, tetapi mereka menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling hebat dan tidak ada tandingannya sepanjang masa. Nah, baik, selanjutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin, yaitu merupakan para pemimpin yang mendapatkan petunjuk pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat. Dalam pemilihan ini ada 2 cara. Pertama yaitu secara musyawarah oleh para sahabat Nabi. Yang kedua yaitu berdasarkan atas petunjuk khalifah sebelumnya. Khalifah Khulafaur Rasyidin terdiri atas 4 khalifah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Abu Bakar memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dia dikenal sebagai sahabat terdekat Nabi dan berhasil menangani pemberontakan suku-suku Arab yang menolak pembayaran zakat. Nah, yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua ini Umar dikenal karena kebijaksanaannya dan pengembangan wilayah kekhalifahan Islam. Selama masa pemerintahannya banyak wilayah luas berhasil ditaklukkan, termasuk Mesir dan Persia. Nah, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Khalifah ketiga memfokuskan perhatiannya pada penyusunan Al-Quran untuk dibukukan. Namun pemerintahan diwarnai oleh ketegangan diwarnai dan proses yang akhirnya mengakibatkan pembunuhan Utsman. Nah, yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat ini adalah sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Pemerintahannya diwarnai oleh konflik internal, terutama dengan kelompok yang kemudian menjadi kelompok Sunni dan Syiah. Ali juga terlibat dalam pertempuran penting seperti pertempuran Jamal dan Siffin.
Di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, juga ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh para khalifah pada masa kepemimpinannya. Adapun hambatan yang terjadi yaitu munculnya nabi-nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah SAW, munculnya kelompok-kelompok pemberontak dan jadinya perpecahan antara kaum muslim yang berkeinginan menduduki posisi khalifah. Saya Sidra. Saya akan membahas materi mengenai masa pemerintahan dinasti Umayyah. Langsung saja, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dimulai pada tahun 661 hingga 750 Masehi dengan kepemimpinan pertama Khalifah Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, disebut Muawiyah I. Ia menjadi khalifah pertama dari dinasti Umayyah setelah perebutan kekuasaan dari Ali, khalifah keempat umat Islam di masa sepeninggal Rasulullah. Muawiyah berhasil menetapkan basis kekuasaannya di Damaskus dan memperluas wilayah ke berbagai bagian dunia Islam. Dinasti Umayyah dikenal karena ekspansi wilayah yang signifikan. Selama pemerintahan Muawiyah I dan khalifah-khalifah Umayyah berikutnya, wilayah Islam meluas dari Spanyol hingga Persia. Damaskus menjadi pusat administratif dan kebudayaan utama selama masa pemerintahan Umayyah. Peningkatan pembangunan kota ini mencerminkan kemakmuran dinasti. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah dijatuhkan oleh dinasti Abbasiyah setelah pemberontakan yang dipimpin oleh Abu al-Abbas Ash-Shafah. Masa pemerintahan dinasti Umayyah mencakup berbagai peristiwa yang berbentuk sejarah awal Islam, termasuk ekspansi dan perubahan politik yang berdampak pada perkembangan budaya dan agama dalam dunia Islam. Selanjutnya, masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dimulai pada tahun 750 Masehi setelah mereka berhasil menggulingkan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, Abu al-Abbas As-Saffah menjadi khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Pemerintahan ini ditandai dengan pemindahan pusat kekuasaan dari Damaskus ke Baghdad, menciptakan era baru dalam sejarah Islam. Masa pemerintahan Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan Islam dengan pencapaian signifikan dalam ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, dan seni. Pusat ilmu pengetahuan seperti perpustakaan House of Wisdom didirikan di Baghdad. Meskipun awalnya terjadi stabilitas, masa pemerintahan Abbasiyah kemudian ditandai oleh ketegangan internal, pemberontakan, dan konflik dengan berbagai kelompok, termasuk kelompok yang mendukung keluarga Umayyah. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Abbasiyah mengalami penurunan. Pada abad ke-9, kekhalifahan Abbasiyah mengalami pembagian kekuasaan dan muncul penguasa lokal yang semakin otonom di berbagai wilayah. Dinasti Abbasiyah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan bahasa Arab dan sastra, menciptakan karya-karya klasik yang menjadi bagian integral dari warisan intelektual Islam. Pada akhir periode Abbasiyah, pusat kekuasaan mulai beralih ke wilayah-wilayah yang lebih otonom seperti Mesir dan Iran. Selanjutnya munculnya dinasti-dinasti regional menandai fase baru dalam sejarah politik dan budaya Islam. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah mencakup periode yang kompleks
dan beragam dengan pencapaian besar dalam berbagai bidang, tetapi juga ditandai oleh ketegangan dan perubahan politik yang berdampak pada kemajuan dan dinamika dunia Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.